Waalaikumsalam Ibu Ai. Selamat siang Bu Jupe. Selamat siang Bu Ai. Apa kabar Bu Ai? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Jupe sendiri? Saya sendiri hari ini sehat, walaupun di siang hari ini lumayan tadi penuh jadwalnya. Oh jadwalnya. Iya betul. Sudah lelah sekali ya. Lumayan, tetapi demi generasi penerus bangsa. Luar biasa sekali Bu Jupe. Terima Semangat Bu kasih. Jupe. Terima kasih Bu Ai. Oke, Bu Jupe. Tadi benar-benar saya ibu akan melakukan coaching ya kepada anak saudara ibu. Kepada siapa Bu kalau boleh saya tahu? Jadi kebetulan kemarin Ibu saya melihat Ibu Gusmi itu kayak banyak pikiran gitu ya. Kemudian kita ada ngobrol sedikit tapi belum jelas gitu. Jadi rencananya nanti mau saya ajak untuk coaching gitu. Oh begitu. Berarti bersama Bu Susi ya Bu Jupe ya. Betul. Oke. Nah untuk melakukan coaching ini pasti kan ibu harus mempersiapkan segala sesuatunya ya. Betul betul. Oke. Nah termasuk rubrik penilaian mungkin Betul, ya. betul. Oke. Nah pada saat coaching rubrik penilaian apa nanti yang akan ibu gunakan? Kebetulan saya akan mencoba membuat rubrik alur Tirta Bu. Jadi maksud saya di sini ada namanya tujuan. Jadi kalau istilahnya kalau kita ngobrol itu jangan sampai ngarang ngidul ya Bu ya. Jadi harus ada tujuan yang jelas. Kemudian mengidentifikasi. Jadi jangan sampai kebablasan. Apalagi saya sebagai hostnya jangan sampai terbawa alur. Dengerin aja terus tanpa dilihat, jadi nggak ketahuan. Jadi di situ jadi ada identifikasi seperti itu. Kemudian nanti ada semacam saya minta aksinya dia mau seperti apa gitu ya. Jadi dari harapan saya dari coaching ini nanti ibu-ibu itu punya solusi. Jadi itu tidak solusi dari saya gitu Bu. Jadi solusi dari Ibu Gusmi sendiri sebagai coach ya Bu ya. Dan juga nanti harapannya ada komitmen. Jadi rencana tidak hanya sebatas rencana, tapi dipraktekkan. Jadi itu alur saya nanti seperti itu yang akan saya mau gali seperti itu. Bagus sekali Bu Jupe. Jadi nanti dari tujuan, kemudian nanti ada identifikasi sampai dengan komitmen coaching itu sendiri ya dalam melaksanakan aksinya berarti. Betul. Oke, Ya. luar biasa sekali Bu Jupe. Nah kemudian nanti kompetensi apa nih yang ingin dicapai pada saat pelaksanaan itu? Sebenarnya saya ada 3 ya Bu ya. Syukur bisa 3-3-nya. Jadi di sini ada namanya kehadiran penuh. Jadi bagaimana saya nanti bisa melihat bahwa kita saja ngobrol itu. Jadi benar-benar yang namanya saya pribadi sendiri jangan sampai lamu dan juga Bu Gusminya juga sama ketika bercerita sambil pikirannya kemana gitu ya. Jadi di situ dan juga saya pribadi kebetulan memang di sini ada pembelajaran bahwa kita sebagai coach itu nggak perlu terlalu banyak ya Bu ya. Jadi harus bagaimana saya bisa mendengarkan dengan baik, kemudian tidak banyak ngomong. Jadi kalau namanya coach itu coachnya yang banyak ngomong, bukan sayanya gitu. Seperti itu. Kemudian bagaimana saya nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jangan sampai terlalu jauh melenceng. Namanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu. Jadi harapan saya itu bisa nanti 3-3-nya. Tapi yang paling utama sih kuncinya kalau saya di sini adalah pertanyaan berbobot ya Bu ya. Bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang nanti harapan saya yang bisa saya gali supaya masalah ini ada solusi dan itu dari Ibu Gusminya atau coachnya sendiri. Jadi dari ketiga kompetensi itu ya yang akan ibu lebih gali, potensi coach itu adalah pertanyaan yang berbobotnya Ibu ya. Betul Ibu, betul. Seperti itu. Oke. Nah dari pertanyaan yang berbobot itu nanti indikator tujuan pencapaian pengembangannya itu yang diinginkan seperti apa nanti? Jadi kompetensi yang ingin indikator maksudnya ya. Indikator yang saya harapkan itu adalah bagaimana saya bisa menggali dari pertanyaan-pertanyaan itu kepada Ibu Gusmi dan kemudian Ibu Gusmi itu bisa menemukan solusi gitu Bu Ai. Jadi karena di sini memang proses coaching itu kan
saya yang bisa menemukan solusi, tapi Ibu Gusni sendiri, dan itu dari pertanyaan-pertanyaan saya. Kurang lebih begitu. Betul sekali Ibu. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah Ibu jelaskan tadi kepada saya. Nah, kalau begitu, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan proses coaching ini dengan Ibu Gusni? Rencana saya Ibu kebetulan kemarin sambil ngobrol dengan Ibu Gusni itu, dan kita besok pagi itu sama-sama ada waktu kosong. Jadi pagi-pagi kebetulan dia ada agak kosong, katanya kebetulan guru mapel pengen masuk ya. Jadi di situ biar masih fresh gitu Bu, ngobrolnya tuh enak gitu ya. Jadi rencana kita pagi-pagi besok. Kira-kira kemarin dulu? Sepertinya di ruang audiovisual, kebetulan di ruang audiovisual komputer Bu, ya namanya Bu ya, maaf saya di ruang komputer. Kebetulan memang lagi kosong, nggak ada jam pelajaran di situ, delalahnya gitulah ya. Kebetulan ruang komputer kosong, Ibu Gusni kosong, dan saya kebetulan juga kosong. Jadi harapannya biar fresh, jadi Ibu Gusni nanti punya solusi yang baik seperti itu. Jadi pas sekali ya momennya, Ibu Gusni sedang ada masalah, kemudian Ibu ada waktu ya untuk untuk mengcoaching Ibu Gusni, dan waktunya juga sinkron ya Ibu. Betul. Oke, baik Ibu, nanti saya akan nantikan ya untuk untuk proses coachingnya ya. Nanti Ibu hubungi saja saya ya, takutnya saya lupa Ibu. Boleh nggak kalau misalnya besok siang Ibu, jadi pagi saya prosesnya dengan Ibu siang, gimana Ibu kira-kira ada waktu? Oke, boleh Ibu. Nanti kabari lagi saja ya. Siap Ibu, baik. Oke, kalau begitu kita tutup saja ya percakapan kita hari ini. Terima kasih ya Bu Jupe untuk waktunya. Saya juga terima kasih Bu. Oke, kalau begitu sampai jumpa besok ya Bu ya. Iya Ibu, Oke, terima kasih. ya. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bu Gusni. Selamat pagi Bu Jupe. Gimana pagi ini? Luar biasa. Sudah sarapan? Sudah Bu Jupe. Oke. Iya. Sehat? Sehat Tuhan. Ya. Amin, terima kasih. Amin. Aduh Bu Gusni, saya tuh terima kasih loh sudah menyempatkan waktu hari ini untuk kita berbicara. Sama-sama. Pembicaraan kita kemarin. Iya. Hanya punya masalah itu ya. Betul. Jadi boleh tahu kira-kira ini dulu, saya ingin tahu bagaimana harapan Ibu dari pembicaraan kita hari ini. Harapannya saya setelah nanti selesai ungkap lagi permasalahan yang ada di hati saya bisa teratasi, permasalahan yang saya hadapi juga. Kemudian ada cara-caranya bagaimana sih yang solusi solusi yang saya dapatkan dalam permasalahan yang saya sedang hadapi. Iya. Dari yang Ibu bicarakan barusan, berarti Ibu punya masalah. Boleh tahu seperti apa permasalahan Ibu hadapi sekarang? Terima kasih Bu Jupe atas kesempatannya. Saya ingin bercerita sedikit mengenai kedisiplinan. Kita ketahui kedisiplinan siswa saya itu di dalam kelas itu saya lihat-lihat, saya amati kok makin menurun gitu, makin menurun ke sini dalam kegiatan pembelajaran juga. Anak-anak tersebut kurang semangatnya, cuman semangatnya di awal saja Bu Jupe. Terus dalam kegiatan upacara bendera juga banyak namanya juga. Saya kan kebetulan tahun ini mengajar kelas 3 Ibu Jupe ya. Jadi setiap hari Senin saya amati tuh pasti aja ada beberapa siswa, emang tidak semua sih. Iya, betul. Tetapi dari anak-anak tersebut jadi melebar ke ini, ke semuanya gitu, ke teman-temannya seperti itu. Nah, jadi disiplinnya tuh semakin menurun Bu Jupe. Oh, jadi di sini Ibu bukan hanya satu, tapi banyak gitu ya. Iya. Oke. Boleh ini kan lagi, memang
ibu berharapnya seperti apa sih sebenarnya? Ya, harapan saya ke depan setelah berbicara permasalahan saya mengenai disiplin, kurang disiplin ya, siswa saya bisa menemukan apa ya, jati dirinya, Betul. bukan apa namanya ya, dari dorongan dari dalam hatinya, misalnya meskipun mungkin usia tersebut siswa tersebut tuh masih dini ya, tetapi tidak ada salahnya. Jadi tidak ada salahnya menumbuhkan sikap disiplin dari awal, karena menurut saya itu sangat penting sekali Bu Jupe. Untuk menumbuhkan kedisiplinan itu pasti berhubungan dengan karakter setiap siswa. Jadi kalau sudah karakter tersebut sudah terbentuk, apapun hal-hal yang yang mendorong siswa tersebut kurang baik lagi itu tidak akan ditiru seperti itu. Oh begitu Ibu. Jadi dari permasalahan ini, Ibu ya, apa Ibu sudah mulai mencoba mencari atau menggali anak-anak ini bagaimana bisa disiplinnya seperti itu, kan ada sebab seperti itu maksud saya. Nah, ada beberapa faktor yang saya curigai, dan saya amati juga seperti yang di kelas. Ada faktor dari keluarga, faktor dari lingkungan, atau faktor dari pembelajaran yang saya saya ajarkan lah. Jadi kalau faktor dari keluarga, mungkin siswa tersebut mempunyai masalah sebelumnya, terbawa ke sekolah, seperti ada datang terlambat, ya kan? Kalau datang terlambat kan pasti dari keluarga ya, ada dari lingkungan, ada yang memberikan contoh yang tidak baik, mungkin dengan kerasnya maupun di luar dari sekolah gitu kan, di dekat lingkungan rumahnya bisa saja. Nah kebetulan lagi dari faktor dari pembelajaran, mungkin seanak tersebut kurang minat dalam pembelajaran tersebut, sehingga tidak, itu jadi ya udah gitu, jadi kemana-mana aja gitu pemikirannya seperti itu Bu Jupe. Oke. Ibu, kalau boleh tahu nih, Ibu kan sudah ada semacam gambaran seperti Ibu. Dalam hal ini apa Ibu sudah, maksud saya yang tadi kayak keluarga gitu ya, dan juga sekolah ini Ibu apa sudah langsung tanya jawab atau apa semacam sebatas hanya pandangan saja begitu? Bagaimana Ibu? Pernah ada saya tanya jawab. Ada satu siswa saya wawancarai, kenapa kok bisa berubah? Saya memanggilkan dari diskusi. Oh iya. Dari diskusi itu sangat berbeda dari saya lakukan. Jadi saya ajak ngobrol masalah siswa tersebut, dan kenapa bisa berubah? Karena saya dibangunkan kesiangan katanya dari orang tuanya. Mungkin tidak ditegur orang tuanya karena bermain terlalu marah, dan juga anak-anaknya namanya kelas 3 kelas 3 kan masih anak umur 8 tahun ya kan, kasihkan main dia malam-malamnya, jadi kayak gimana ya, seperti orang tuanya cuek gitu. Jadi mungkin itu adalah saya bisa melihat, oh berarti salah satu faktor dari satu aja saya berarti faktor orang itu sangat juga seperti itu. Iya, kalau pembelajaran tadi itu juga Ibu sudah mengamati dan di sini sudah ada juga Ibu wawancara begitu, sampai anak itu Ibu punya statement bahwa faktor teman gitu ada nggak? Ibu tanya begitu maksud saya. Kalau faktor teman ya, faktor teman dia meniru kakak kelasnya. Jadi apalagi kalau kakak kelasnya upacara bendera kan, kelas 6 itu sama saja makanya. Jadi dia tiru nih, apa yang dia tiru contohnya dari kakak kelasnya itu. Jadi yang tadinya bercanda jadi ikut jadi melebar gitu. Iya. Jadi dia tuh meniru. Ibu amati itu setiap upacara berarti ya. Iya. Oke, baik Ibu. Kalau misalnya Ibu lihat dari sekarang ya, dengan harapan Ibu dan kenyataan gitu ya,
kira-kira istilahnya kalau kita punya skala 1 sampai 10, sejauh ini Ibu melihat ini pencapaian yang ada itu Ibu nilai berapa gitu? Untuk saat ini ya Bu ya, untuk saat ini siswa saya ada di angka level 6. 6. Oh, oke, baik. Siap Ibu. Jadi dari angka 6 ini Ibu nanti merencanakan kira-kira Ibu akan mau mencapai level berapa? Sebenarnya semua itu butuh proses karena anak-anak kan apa ya namanya berkembang sesuai kodratnya ya. Betul. Sesuai dengan kodratnya saya tidak, tetapi saya ingin dalam proses itu saya ingin mencapai maksimal, saya pengen 10. Mantap. Iya. Ya. Karena kenapa Bu Jupe? Karena kalau dari siswanya itu dari awalnya sudah tidak disiplin, mau bagaimana cara apapun dia sudah mendarah daging susah. Karena mumpung dia masih ini justru anak-anak lah yang kita gampang untuk mengubah karakter siswa menjadi disiplin seperti itu. Betul. Oke, baik Ibu. Kira-kira sejauh ini dengan masalah yang Ibu hadapi, dengan kegelisah-kebulanaan, Ibu punya rencana-rencana untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Ada rencana untuk penyelesaiannya. Saya punya rencana setelah ini saya ingin mengobrol kepada kepala sekolah saya bahwa saya ingin mempunyai kayak seminar para begitu kepada orang tua bahwa saya ingin memberitahukan kepada orang tua siswa-siswi di lingkungan sekolah saya bahwa disiplin itu sangat penting loh. Mumpung anak-anak kita masih dini, disitulah yang kita yang kita tumbuhkan. Jadi mumpung masih dini, karakternya kita inikanlah, kita pupuk kayak seperti tanaman ya, disiram dengan baik pasti kan nanti akan berbuah menghasilkan buah yang baik seperti itu. Jadi ada seminar parenting dalam rencana Ibu ini. Maksud saya apa alasan Ibu merencanakan seminar parenting itu? Maksud saya ini kan disiplin anak, tapi dengan parenting bagaimana maksud hubungannya di situ? Karena kalau terhubungan dengan orang tua itu kan sangat pentingnya Bu ya. Nah, pembentukan karakter itu kan dari keluarga. Jadi berhubungan, jadi saling berhubungan. Dari keluarga itu sudah terbentuk karakternya, pasti disiplin akan searah. Ide yang bagus itu di sini. Oke, baik. Saya ingin tahu ya, seperti apa istilahnya komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu lakukan? Komitmen saya itu pasti akan konsisten. Karena proses yang saya bilang dari awal itu proses konsisten setiap harinya. Saya lihat terus membuat setiap pembelajaran saya akan membuat kesiapan diri siswa itu mindfulness ya, pakai teknik slow. Kemudian lagi membuat kegiatan kesepakatan kelas. Nah, sebenarnya saya sudah buat, tetapi saya akan mengkaji ulang lagi bahwa kesepakatan kelas itu penting loh dalam kegiatan pembelajaran kita. Berarti di situ anak bertanggung jawab dalam kesepakatan tersebut. Seperti itu Bu. Jadi saya ingin komitmen itu terus konsisten dalam melakukan hal tersebut. Oke, baik Bu Sri. Dalam kegiatan ini kira-kira Ibu akan melibatkan siapa pihak-pihak mana begitu Mas? Karena saya tadi ada rencana untuk mengundang orang tua, saya pasti akan melibatkan orang tua yang banyak. Tapi sebelum ke orang tua pasti ke kepala sekolah saya dulu. Saya ceritakan permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya mempunyai rencana mana nih Ibu, saya mempunyai rencana untuk parenting atau mengundang orang tua mengenai kedisiplinan siswa. Karena kedisiplinan siswa itu sangat penting karena membentuk sebuah karakter, tanggung jawab, pokoknya mengalir semuanya. Jadi semoga bukan hanya di kelas saya, tetapi lingkungan sekolah saja pun semuanya ikut adil. Amin. Itu ya. Oke, baik Ibu Yusni.
sekarang kita sudah istilahnya berada di akhir ya. Iya. Bagaimana sekarang perasaan Ibu Gusmi Ya. setelah kita ngobrol panjang lebar dari tadi sampai sekarang seperti ini? Makin mantap Bu JP, makin mantap. Kemarin saya bingung, aduh ini gimana caranya ya, apa solusinya, bagaimana, saya masih was-was, saya masih takut salah gitu, takut salah alur gitu kan. Yeah. Tapi setelah tadi berbincang dengan Bu Jupe, saya lebih mantap lagi, lebih meyakinkan diri lagi bahwa ini akan segera gitu, rencana itu akan segera terlaksanakan. Ada semacam deadline yang Ibu rencanakan dalam hal ini, apakah hitungan bagaimana itu maksud saya? Oke, kalau untuk dengan waktunya, kebetulan besok saya akan langsung bicarakan kepada sama saya untuk rencana-rencana saya untuk kedepannya mengenai pentingnya disiplin siswa, karena bukan hanya menyangkut siswa saya sendiri, tetapi semuanya, karena kan kalau kita anak-anak kan lebih mencontoh ya kan Bu Jupe, jadi itu tuh penting. Jadi mungkin saya mengobrol besok dan akan direncanakan segera mengundang orang tua. Bagus Ibu Gusmi, bagus kalau begitu. Jadi mungkin begitu saja untuk hari ini. Nanti saya tunggu bagaimana hasil aplikasi Ibu ini, rencana Ibu ini keterlaksanaannya, dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan Bu Gusmi hebat, akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya Bu ya. Begitu saja Ibu, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan kegiatan kita selanjutnya, begitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Jupe. Terima kasih Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Jupe. Waalaikumsalam Ibu Ai. Oke, selamat siang Ibu Jupe. Selamat siang Ibu Ai, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu bersama saya seperti janji kita kemarin. Terima kasih. Sama-sama. Sudah lega kah sekarang? Sangat lega. Sangat lega. Iya. Oke. Jadi saya leganya itu karena mendampingi Ibu Gusmi, bagaimana mencoba untuk menggali Bu Gusmi, tetapi satu sisi saya tetap masih ada kurang, saya merasa sebenarnya Ibu. Oh seperti itu. Iya. Oke. Nah tadi setelah melaksanakan coaching dengan Bu Gusmi, saya menuliskan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh. Bagaimana tadi menurut Ibu hasil coaching dengan Bu Gusmi selain yang Ibu tadi sebutkan? Ada yang kurang, itu bagaimana kurangnya? Secara garis besar ya, kalau alur yang saya sampaikan ke Ibu tadi memang sudah masuk alurnya. Sepertinya di pertanyaan berbobot saya biasa terbawa suasana saya. Terbawa suasana. Kalau kehadiran penuh sudah rasanya, tetapi ya itu mungkin karena terlalu penuh saya terlalu terbuai. Gitu. Jadi itu gitu. Jadi akhirnya muncullah di bagian pertanyaan berbobotnya yang agak sedikit rasanya kayaknya itu akan saya perlu perbaiki. Jadi di pertanyaan berbobotnya ya. Kemudian apa yang sudah tercapai dari indikator pertanyaan berbobot itu Ibu? Karena memang alurnya itu yang tadi memang sudah berjalan ya Bu ya, dari tujuan, dari yang namanya identifikasi itu, kemudian sampai nanti tadi akhirnya kita berkomitmen seperti itu. Bagaimana Bu Gusmi, Bu Ai itu udah punya komitmen, dan untuk rencananya dia gitu ya sudah terpecahkan kalau saya lihat tadi itu sudah terpecahkan. Jadi secara garis besar tujuan saya awal adalah mengawal Ibu Gusmi untuk menemukan masalah itu sudah tercapai sebenarnya. Cuma biasa Ibu ada perasaan kok tadi saya kayaknya terlalu terbawa suasana gitu. Pertanyaan saya berbobot nggak ya gitu ya. Tetapi kalau menuju sampai ada solusi itu Bu,
gitu ya. Kalau solusi itu udah ketemu gitu. Cuma saya tadi kok kayaknya terlalu terbawa suasana, saya merasa itu sih di situ yang saya nggak enak gitu. Jadi kalau saya bilang, kalau dari penilaian seadanya ada dinilai 10 sampai 100 gitu ya, mungkin sekitar 90 atau 85 gitu lah ya, gitu jadi begitu. Oke, 90 atau 85 ya. Iya. Ini pertanyaan berbobot Ibu. Iya, di Oke, situ berarti masalahnya. saya bisa menyimpulkan ya, berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu berarti di pertanyaan berbobot ya kan? Betul. Oke, nah untuk menyampaikan pertanyaan berbobot, langkah selanjutnya biar kompetensi Ibu itu lebih lebih unggul lagi sampai bisa ke 100. Nah, langkah apa tuh yang akan Ibu tempuh untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam menyampaikan atau melontarkan pertanyaan berbobot Ibu? Satu sisi memang saya akan mencoba mencari sumber dan tentunya lebih banyak berlatih ya Bu ya. Kalau lebih banyak berlatih rasanya akan tahu saya kurang di sini. Jadi di situ sepertinya di situ Bu. Jadi pengalaman itu memang mengajarkan kita ada lagi yang bisa kurang gitu. Jadi mencari materi yang bisa mendukung saya dan juga berlatih rasanya itu. Kira-kira akan kapan Ibu mulai untuk melakukan hal tersebut Ibu? Kalau rencananya sih kebetulan memang ini lagi musimnya pas ya Bu ya, kita udah mau pas. Jadi mungkin besok saya bisa belajar sedikit untuk materi dulu gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah mulai selesai pas saya coba latih dengan rekan yang lain gitu. Jadi saya mungkin akan mengajak yang lain lagi. Kalau saya lihat ada teman yang punya masalah begitu, saya ajak ngobrol dengan ilmu yang saya sudah pelajari mulai dari besok. Sedikit-sedikit istilahnya buka sambil pas begini, jadi nggak ngajar full ya Bu ya. Oke Ibu. Jadi langkahnya sangat cepat sekali ya mulai dari Iya, besok ya. betul. Semangat Bu. Terima Supaya kasih, ya, untuk Bu Ai. melaksanakan atau untuk mulai berlatih ya untuk Iya. memperbaiki mengeluarkan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Nah kemudian kapan kiranya Ibu akan mengcoaching rekan sejawat lainnya Bu? Kemungkinan besar kalau untuk mengcoaching karena biasanya setelah pas itu libur ya Bu ya. Ataupun kalau saya lihat nanti selama pas ternyata ada temen yang merasa terlihat berbeda dan artian bahwa biasa kan ketahuan dikit-dikit dari omongan saya kok begini gitu, nyeletuknya itu di situ. Ini bisa juga pada saat pas ini nanti atau juga nanti setelah pas ya, tetapi biasanya sih teman-teman setelah pas, jadi bisa hitungan minggu ini juga lagi nanti diasah lagi sama saya gitu. Ibu, Iya. bagus sekali Ibu. Berarti semangat terus ya Ibu Terima untuk kasih. mempertahankan kemampuan untuk belajarnya nanti Iya. ya, agar nanti dalam coaching rekan sejawat atau yang lainnya menjadi lebih baik lagi dari Iya. kemarin ya. Betul. Begitu Ibu. Nah mungkin sekian dari saya penyampaian pasca observasi ini Ibu. Terima Semoga kasih. dari obrolan ini kita bisa mendapatkan manfaatnya Ibu ya. Amin, amin. Kemudian bisa Ibu aplikasikan lagi ke rekan sejawat yang lainnya ya. Semangat terus Bu Jupe Terima untuk kasih, Bu. membaca literatur ya. Ya, terima kasih Oke, Bu Ibu. Ai. Terima kasih ya Bu Jupe ya. Ya, terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.